aku sudah tiba di Sloterdijk Amsterdam. Dan di losmen ini aku bakal nginep sampai tanggal 31 sebelum akhirnya aku check out. Ini tempat yang ideal banget buat kamu yang kepengen jalan-jalan ke Amsterdam. Kamarnya murah meriah, ada yang sharing, ada juga yang untuk sendiri. Tempatnya persis di sebelahnya train station, jadi dekat kereta dan metro. Dan tempatnya kelihatan nyaman. Di sini komplit nih informasi tiket yang kamu butuhkan untuk jalan-jalan di Amsterdam. Juga mapnya. Jadi ini hostelnya 105. Ternyata hidupku beruntung. Kemarin itu waktu pesan hostel ini, aku kira aku dapatnya karena bookingnya satu kamar untuk 4 orang. Jadi sharing room. Ternyata aku beruntung dapat kamar mungil semungil kandang burung dara, tapi untuk sendirian. Jadi punya kamar mandi pribadi. Kan kamar mandi pribadi dan kasur kecil buat aku. Salah pilih kan kalau tujuannya cuma buat tidur dan buat mandi, daripada duitnya habis buat bayar hotel di Amsterdam, mending cari yang super mini kayak gini. Lumayan kan, dapat privacy, cuma 15 euro per night, udah dapat handuk dan ini serta sabun mandi. Ya lumayan lah, toh juga pergi pagi pulang malam. Keren, asik. Sekarang kita siap menjelajahi Amsterdam. Sekarang saatnya buat kita ngelihat fasilitas apa aja sih yang ada di sini. Nah ini satu, ini zal buat makan. Kalau misalnya rame-rame berarti cukup tempat. Di sini juga ada tempat yang besar karena ternyata suka ada grup di sini. Bisa pesan breakfast juga, 10,50 euro. Tapi kalau kalian nggak mau pesan breakfast di sini karena menurut kalian mahal, kalian bisa menggunakan fasilitas dapur. Nah, ini dapurnya. Kalian tinggal belanja, masak di sini. Tuh komplit, mau masak apa aja terserah. Fasilitas alatnya ada, tinggal beli bahan, kemudian nyuci. Tinggal cuci aja di sini pakai koin. Nah, kalau malam tinggal menggunakan fasilitas bar di sini, ada tempat bermain untuk menunggu resepsionnya 24 jam. Breakfast dari jam 6.30 sampai jam 10.30. Oke. Nah, itu tuh di depan sana train stationnya. Kita coba lihat. Tanggal 30 Desember pesawatku jam 7 pagi balik ke Jakarta. Kita mesti cari tahu dulu di stasiun sini, karena biasanya kereta itu mulai berangkat jam 5. Nah, pesawatku jam 7 pagi. Nggak mungkin ngambil kereta jam 5. Jadi kita coba tanya dulu deh. Kira-kira bisa ke airportnya naik apa sebaiknya. Nah, di belakang sana
itu ada Flixbus. Flixbus itu bus yang paling murah yang menuju ke semua tujuan wisata atau kota-kota besar di Eropa. Kalau nggak mau pakai pesawat karena mahal atau pakai kereta api karena mahal, pakai Flixbus. Itu salah satu alternatif. Dan letaknya dekat dengan hotel pemberangkatannya. Dan kita stasiun kereta Amsterdam Sloterdijk. Memang paling ideal tempat ini, hostel ini. Bisa satu kamar beramai-ramai, bisa untuk single, bisa untuk double. Tergantung kebutuhan kamu. Dan free wifi. Wifi-nya kenceng banget. Dan ada tuh tempat beli cemilan lumayan. Kita sekarang tinggal tanya untuk servisnya. Kira-kira berangkat jam berapa nih? Dan ternyata kalau naik taksi jam 4 pagi ke airport tanggal 30 kenanya mahal banget karena pagi banget. Kalau naik trainnya baru mulai jam 5 pagi. Lalu sama pegawainya dikasih alternatif kenapa nggak naik night train. Night trainnya yang terakhir adalah jam 2 pagi. Cuma itu berarti 5 jam nunggu di airport. Atau naik bus dari sini, naik bus jam 4 pagi sampai ke Central Stasiun Amsterdam. Dari sana baru bisa naik train ke Schiphol. Kita cari dulu deh informasi tentang taksinya. Dari Sloterdijk Central Station kita pakai metro menuju ke arah Central Station, tapi 2 halte dari Sloterdijk kita turun, jalan kaki kurang lebih 10 menit maka kamu akan sampai di Rembrandt Park, Taman Rembrandt. Nah ini nih. Lumayan besar tamannya. Menit jalan dari Rembrandt Park, kita tiba di sini. Tipikal Amsterdam banget. Barusan aku minta tolong sama satu pejalan kaki, tolong difotoin. Terus dia bilang, "Hey, kamu tahu nggak? Aku itu kerja di pemerintah khusus menangani tentang jembatan di Amsterdam. Dan di Amsterdam ini ada 3000 jembatan." Kita ngomongin jembatan karena pada saat minta tolong difotoin, aku minta supaya nama dari jembatan ini juga tercantum. Dan dia bilang saat ini ada 6 jembatan temporary dari sini sampai ke sentrum, ke pusat kota. Karena mereka sedang melakukan perbaikan dan pembangunan. Gara-gara minta tolong difotoin nama ini, lalu dia tunjukin itu ada jembatan temporary yang warna biru. Ntar aku zoom ya. Nah, yang biru itu jembatan temporary dan di sebelahnya jembatan yang sebenarnya. Jadi dari jembatan itu sampai ke pusat kota Amsterdam ada 6 jembatan temporary. Oke, kita menuju ke jembatan yang biru itu. Mau ngelihat kenapa sih istimewa. Kebetulan petugas jembatan loh ya yang ngomong. Jadi kalau nggak diturutin rasanya kok
nggak bener. Apalagi dia petugas, jadi dia kepengen semua jembatan di Belanda yang dulunya ada nama itu diperbaiki dan dibuatkan nomor di setiap jembatan supaya kalau kita ngecek Google Map bisa langsung terlihat nomor tersebut dan bisa dicari informasinya tentang pembangunan jembatan tersebut. Cek Google Map nanti sampai di rumah. Ini jembatan yang dimaksud sama petugas pemerintah tadi. Kita coba cari. Nah, ini nih. Pemerintah Amsterdam katanya. In deze tijdelijke hulpbrug liggen alle kabels en leidingen die normaal in de Molenslotbrug zitten. Zo blijven gas, water, stroom, telefonie en internet het doen als we aan de brug gaan werken. Jadi sebenarnya gini, tujuannya membangun jembatan yang temporary ini karena mereka akan melakukan perbaikan yang mana kabel telepon, lading air, gas, itu semua akan terganggu. Makanya dibuatkan jembatan ini supaya semua kabel-kabel terowongan untuk lewat air dan gas bisa dimasukkan di dalam jembatan ini. Jadi di dalam ini nih penuh dengan kabel-kabel di bawah ini. Supaya tetap bisa digunakan dan tidak mengganggu masyarakat setempat. Karena adanya perbaikan di bawah, di saluran. Di sebelah jembatan yang lama tuh ada jembatan sementara yang isinya pipa dan kabel sampai proyek perbaikan selesai. Ini di Jalan Bilderdijkkade merupakan salah satu tempat untuk rumah perahu. Pemerintah nggak mengeluarkan banyak izin lagi untuk rumah perahu yang baru. Yang ada cuma perahu-perahu yang lama dan mereka nggak berlayar, cuma tetap di sini. Nah, rumahnya ini rumah perahu. Kelihatan kan itu ruang tamunya. Setelah jalan 1 jam keliling tanpa arah, pokoknya menyesatkan diri. Tahu leh, yang pasti namanya juga menikmati liburan. Sampai akhirnya sekarang kita sudah ada pusat kota Amsterdam. Dari yang namanya tadi
park, kebun, kemudian jembatan. Akhirnya kita sekarang ada di pusat pertokoan.